Halo semuanya, selamat datang di channel The Read. Di konten kali ini, gue akan melanjutkan cerita dari manhwa yang berjudul Helmut the Forsaken Child, chapter 6. Darren berkata kepada Helmut, sepertinya sudah tiba waktunya. Helmut pun bertanya, apa maksudmu? Mungkinkah? Darren menjawab, ya, aku mengatakan kalau sekarang sudah saatnya untukmu meninggalkan hutan ini. Helmut pun berkata, tapi aku tidak berpikir kalau aku sudah sekuat itu. Darren pun menjawab, kalau kegelapan dalam tubuhmu terus berkembang, kau tidak akan bisa melewati divide barrier itu. Mas, sekaranglah saatnya. Dengarkan baik-baik, akan kujelaskan. Dunia manusia berbeda di luar bagian selatan dari Frost of the Roots. Kau harus melewati divine barrier untuk sampai ke sana. Dan ku dengar ada sebuah area tertentu yang lemah. Secara teori, kau akan bisa pergi lewat sana untuk mencapai dunia manusia. Meskipun kau punya bibit kegelapan, seorang manusia yang bisa menangani pelindung yang sudah melemah seharusnya akan bisa melewatinya. Helmut pun bertanya, di mana itu? Darren menjawab, aku tidak tahu, aku juga tidak pernah mencoba mencarinya. Tapi ada seseorang yang tahu. Ada sebuah desa manusia di dalam teritorial ular berkepala dua. Kepala desa Erugu seharusnya mengetahuinya. Leopard itu tahu di mana lokasi desa manusia itu. Dalam pikiran Helmut, ular berkepala dua berarti yang dimaksud itu Nao. Dan Erugu adalah seseorang yang mengurus manusia di dalam desa itu. Jadi dia ya. Darren berkata lagi, terakhir, kau akan mengalami hal yang tidak terhitung jumlahnya di dunia manusia. Kau yang sebelumnya cuma pernah tinggal di dalam hutan akan menganggap kalau dunia luar itu menarik dan menyenangkan. Tapi tragedi selalu menimpa tanpa adanya pemberitahuan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau hentikan cuma dengan menaikkan tingkat penjagaanmu. Dan itu juga tidak terelakkan. Ketika waktu itu tiba, kau akan merasakan ketidakberadaan dan sakit yang mendalam. Kau mungkin juga akan merasakan frustasi dan putus asa. Atau bahkan mungkin tenggelam ke dalam kegelapan. Tapi dalam keadaan apapun itu, jangan sampai kau kehilangan jati dirimu. Itu sudah semuanya. Apa kau punya pertanyaan? Helmut pun berkata, katamu kau tidak punya niat untuk pergi bersamaku? Darren pun menjawab, iya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau kau sampaikan, aku akan pergi tidur. Aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Jadi, kembalilah besok pagi. Aku mau menghabiskan waktuku sendirian setelah sekian lama. Sin berpindah di sungai. Helmut agak murung. Dan disitulah Elga datang. Dan dia berkata, kau tidak terlihat bersemangat. Bukankah besok harinya? Helmut berkata, Elga, ya, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini, tapi aku merasa bimbang. Tak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Elga berkata, itu bukti kalau kau perlahan sudah menjadi manusia. Helmut dan Elga sampai di rumah Darren. Elga berkata, pergilah. Helmut masuk ke dalam rumah dengan Darren yang sudah menunggu di dalamnya. Dengan terkejut, Helmut berkata, Darren, perasaanku kurang jelas tapi kurasa memang sudah waktunya bagiku untuk pergi. Helmut pun mengambil pedang dan sebuah kantong yang ada di depan Darren dan dia berkata, aku akan mengingatmu. Helmut pun keluar dari rumah. Helmut bertanya, kau mengetahuinya? Helga pun menjawab, dia bicara padaku mengenai itu beberapa waktu lalu. Jangan buat ekspresi seperti itu. Di mana ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Dia hidup dan mati sesuai yang sudah ditentukan oleh masa hidupnya. Jadi kau tidak perlu merasa bersalah akan hal itu. Sepertinya aku akhirnya bisa menyerahkan ini padamu. Helmut bertanya, apa ini? Helga menyerahkan sebuah kertas kepada Helmut. Helga pun berkata, kau memakainya ketika kau ditinggalkan di sini. Lihatlah, kau mungkin akan membutuhkannya untuk dapat keluar dari sini. Ternyata itu sebuah kalung. Itu terbuat dari emas murni. Itu merupakan logam langka. Kau pasti merupakan anak dari keluarga bangsawan. Penjelasan dari Helga. Biarkan cahaya menerangi jalanmu, Margaret Irene. Tulisan yang ada di kalung tersebut. Helga pun bertanya, apa itu nama pemimpinnya? Helmut menjawab, keluarga, itu pasti nama ibuku.
Helga pun berkata, "Begitu ya, temukan dia setelah kau berhasil keluar dari sini. Apapun yang terjadi, dia mungkin akan bisa membantumu. Kau mau pergi ke desa manusia kan? Now si bajingan itu sedang berhibernasi, jadi dia tidak akan keluar kecuali ada situasi yang mendesak. Tapi meskipun begitu, kalau aku memasuki wilayahnya, dia pasti akan merasakan keberadaanku." Helmut berkata, "Jangan khawatir, aku bisa mengurusnya sendiri." Helga berkata, "Oke, cepatlah, cuma ini kesempatanmu satu-satunya." Helmut pun mulai pergi, dan dia berkata, "Helga, semoga kau panjang umur." Helga pun berkata, "Oke Helmut, kau juga jaga dirimu baik-baik." Helmut sampai di desa manusia tersebut, dan di sana ada Eruko. Dengan muka agak ketakutan, Helmut berhasil masuk dan menodongkan pedangnya di leher Eruko. Helmut berkata, "Jangan bergerak." Oke, sekian dulu untuk chapter 6-nya. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai selesai. Nantikan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.